Nah, hari ini tuh ada beberapa nama pemain timnas yang akan ditampilkan. Nanti ini tuh yang bisa dibilang potensial lah untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dia pernah main di Jerman timnas U19, jadi gue pikir nih kualitasnya menjanjikan ya, dan umurnya masih sangat muda. Kalau kita mau punya ambisi besar di Piala Asia U23, gue pikir dia cepet-cepet harus bisa di approach supaya cepet-cepet di WNI-kan gitu kan ya. Pemain yang diambil tuh selayaknya masih di 20 awal ya, 20, 21 gitu, jadi longevity-nya bisa dibilang panjang. Dari pengalaman sebelumnya kan seperti kita susah sekali ya nyari striker muda ya. Rafael Struijk itu kan suka nggak suka memang quote on quote dipaksa untuk naik, walaupun sebenarnya kan usianya belum cukup matang lah untuk main di senior ya. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Bersama saya Noella Sisterina, ada Mas Sabto Haryo dan masih ada Bung Yuke hari ini. Halo. Apa kabar Bung Yuke? Baik, Mas sehat. Sabto, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Harusnya Yuki yang jawab itu. Guru sehat. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Kok Bunda? Oke, hari ini seperti biasa ya, berhubung ini hari Minggu, jadi kita nggak mau bahas yang berat-berat, kita mau santuy aja hari ini. Nah, hari ini tuh ada beberapa nama pemain timnas yang akan ditampilkan. Nanti ini tuh yang bisa dibilang potensial lah untuk bergabung ke timnas Indonesia kita. Nanti Mas Sabto sama Bung Yuke boleh kasih pendapatnya aja mengenai pemain-pemain yang akan ditampilkan ini. Oke, kita mulai dari pemain pertama. Ada siapa? Oh, ada Dean Zandbergen. Ini posisinya dia striker, Venlo. usianya 23 tahun di Venlo. Eredivisie ya. Eredivisie itu divisi kedua ya, divisi kedua dari Belanda. Ya. Emang beberapa pemain harus kita akui perform ketika tampil di Eredivisie gitu. Tampil di Dordrecht, klub-klub yang bukan ada di Eredivisie gitu. Kalau di Eredivisie kan sempat kita bahas di episode sebelumnya, Verdong selalu perform, lalu Tom Haye selalu perform. Itu dari ratings di mana mereka bermain, berlari, umpan pendek, umpan panjang, dari sisi itunya gitu. Tapi kalau kita bicara murni stats, gol dan assist, emang nggak banyak yang bisa menampilkan performance yang bisa dibilang menjulang gitu ya kalau kita bicara di Eredivisie gitu. Tapi ya level kita memang ada di Eredivisie atau Eredivisie tapi klub yang bukan papan atas, ya memang saat ini level kita ada di situ gitu. Pemain-pemain timnas kita yang bergabung di sekarang ada juga pun bisa dibilang levelnya seperti itu gitu. Ya termasuk Dean ya, walaupun di awal cukup bagus main di divisi 3, dia juga mencetak gol yang cukup banyak ya. Ketika sama Jong Sparta dia juga nyetak gol yang cukup banyak, dan sekarang terakhir dia main di Venlo. Ya. Di musim ini juga kita lihat ada 31 pertandingan yang dimainkan, ada 3 gol dan juga 3 assist. So far kalau kita bicara penyerang, ya memang bisa dibilang nggak terlalu tebel ya. Stok di penyerang yang ada di timnas kita. Kalau kita bicara pemain diaspora, ya Ragnar ada, Struijk ada, sekarang masuk oleh Romani kan. Mungkin yang betul-betul striker kan itu, betul-betul yang dianggap bisa menjadi pengendor kan 3 orang itu gitu ya. Ya kalau ada tambahan, ya jelas sisi positif gitu. Cuman kan kita bicara usia. Kita Udah nggak bisa main di U23 lagi ya? Iya, kalau saya pribadi yang lihatnya tuh pemain yang diambil tuh selayaknya masih di 20 awal ya, 20, 21 gitu. Jadi longevity-nya bisa dibilang panjang gitu. Kalau kita bicara at least 5 tahun, kan berarti dia di 26 di peak-nya tuh masih sama kita gitu loh. Tapi kalau udah bicara 24, udah 29 kan bisa dibilang udah mulai lewat gitu. Apalagi kalau kita bicara 10 tahun, jauh banget gitu. Jadi ya sebaiknya memang lebih muda dari usia 23 tahun. Iya, kalau dari posturnya sih oke ya. 188 tinggi, terus dia juga pengalaman main di Dordrecht juga pernah, di Sparta juga pernah. Jadi kalau dari sisi riwayat sepak bolanya sih oke sih buat prospek ya. Nggak ada salahnya sih kita sekarang ngumpulin banyak pemain-pemain, terutama di sektor depan ya. Memang kan selama ini timnas kita tuh masalahnya di situ ya. Makanya begitu kita dapat Ole tuh seperti menemukan puzzle yang dicari gitu kan. Dan 2 partai 2 gol. Iya, jadi perlulah pemain-pemain yang nanti akan di-generate untuk pemain timnas berikutnya. Cuman ya menurut gua kalau
masih ada waktu untuk mereka berkembang atau mengembangkan diri di kompetisi mereka saat ini, ya biarin aja, jangan buru-buru juga sih. Sambil kita pantau ya, sambil kita pantau dan kita cari lagi alternatif lain supaya bank data kita kaya nih gitu. Soalnya dari pengalaman sebelumnya kan sepertinya kita susah sekali ya nyari striker muda ya. Rafael Struijk itu kan suka nggak suka memang quote on quote dipaksa untuk naik, walaupun sebenarnya kan usianya belum cukup matang lah untuk main di senior ya. Nah sekarang kita nemuin lagi nih model-model Rafael Struijk juga nih pada si Den ini kan. Jadi menurut gue jangan terlalu terburu-buru, sambil kita mantau, sambil kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang grafiknya terus bagus, bolehlah satu saat buat investasi ke depan kita ambil dia gitu ya. Karena posisinya juga emang penyerang juga ya. Iya, betul. Alright, selanjutnya. Oh, ada Cyrus Margono. Ini posisinya kiper, 23 tahun sama. Dan saat ini bermain di Dukak Jini. Iya, di Kosovo ya. Liga Kosovo. Wow, ini 10 match, 4 clean sheet, 10 goals. Oh, kebobolannya. 10 goals conceded malah. Satu partai, 1 gol berarti rataannya ya. Kebobolannya. Main di musim ini, kemarin sempat ramai juga ya. Ada foto sama pelatih kiper, akhirnya dihapus postingannya karena dia merasa kayaknya nggak adil kalau gue foto bukan sama semua kiper yang lain gitu, seolah-olah kayaknya gue pilih kasih gitu kan, foto sama Emil sama dia doang gitu, tapi yang lain akhirnya dihapus dan fotonya yang sama kiper rame-rame gitu. Jadi terlihat emang tidak ada pilih kasih, emang sebenarnya nggak ada pilih kasih, murni foto aja gitu kan. Oh berarti sempat dipantau langsung deh sama shotnya. Iya, asisten kiper ya. Kiper ya, betul. Ya Cyrus Margono ini kan memang udah lama sekali ya digadang-gadang ya, dia bakal bisa masuk timnas dan dia memang punya potensi yang bagus. Terus kita juga perlu kiper-kiper muda. Kalau kiper-kiper yang sekarang existing di senior kan memang udah senior umurnya kan. Oh ini kiper masih muda, lumayan lah untuk buat rival pemain-pemain lokal kita ya. Sekarang aja Hernando kan sebenarnya boleh dibilang itu yang ya nggak ada lagi yang terbaik selain dia yang posisinya memang konsisten. Jadi perlu ada quote on quote gangguan juga nih dari pemain diaspora yang memang posisi kiper juga kita perlu juga untuk buat stocking sih. Oke. Margono, walaupun ini liganya Kosovo ya. Kosovo. Jadi jangan terlalu over expectation juga ya. Tapi good potential ya. Good potential. Ya walaupun kan kiper yang utama ya kiper pertama dan kiper kedua ya. Maksudnya 3, 4 itu kan dalam tanda kutip pelengkap ya. Kemungkinan main juga kecil gitu, kecuali ada something bermasalah dengan kiper pertama kedua baru ada kesempatan buat kiper ketiga. Karena posisi kiper itu Noela dan juga Haryo cuman satu, nggak bisa dirotasi. Kiper aja. Kalau outfield player kan dia bisa diputar-putar tuh. Main di mana-mana. Di mana-mana kayak Verdon bisa main fullback, bisa main wingback gitu. Kalau kiper ngomong-ngomong Martin pas nanti nggak main, jadi siapa dong nih? Kayaknya pasti Emil ya. Emil berarti ya. Pasti. Emil. Iya, kalau ngelihat jam terbang bahkan ya kan sini kan sering compare-nya market value ya. Market value kan lebih tinggi Emil jelas. Klub-klub Serie A yang gede-gede pula gitu kan yang pernah dia singgahi gitu. Walaupun memang bukan sebagai pemain regulernya gitu, tapi kan at least yang tadi kita bicara juga di episode hari Selasa kan ini pemain-pemain yang berlatih di sana terbukti standarnya kan tinggi gitu ya. Walaupun mereka nggak tampil secara reguler setiap pekannya, tapi standar mereka tinggi gitu. Jadi ya otomatis kalau kita bicara penggantinya Martin Paes di pertandingan lawan China, setidaknya ya kayaknya otomatis bakal Emil Laudero sih, karena ya paling fit lah dalam artian pengalaman dia, day to day-nya dia bertemu dengan atau bertemu lawan-lawan yang selalu penampilannya gacor lah bisa dibilang. Dar-der-dor pasti, jadi ya otomatis Emil sih kayaknya yang bakal jadi striker. Kiper utama gitu, tapi ya kedua. Apakah kiper ketiganya diambil dari lokal lagi karena kan waktunya udah mepet dan Hernando? Kita belum tahu. Kayaknya bawa 4 ya pasti ya. Bisa. Karena kan satu kan pasti nggak main nih, tapi kan tetap 3 cadangan kan. Emil, Hernando, satu lagi Nadeo atau betul. Kalau ini kan si Cyrus ini kita belum tahu ya apakah sudah diresmin apa belum gitu kan. Kan seperti dikatakan PSSI belum ada tambahan lagi untuk kualifikasi ini kan. Berarti masih kiper yang sama. Tapi tadi apa yang dikatakan Harry benar ya, ini mestinya kalau kita memang mau jangka panjang cari pemain diaspora tambahan memang harus umurnya tuh lebih muda ya. Paling nggak dia di prospek untuk U23 dulu lah. Betul. Ya kan? Karena kan U23 itu ada Piala Asianya, terus ada Olimpiade juga tiketnya kan. Terus itu juga buat jenjang yang paling bagus lah dari
20 ke senior ya 23. Istilahnya ini wadah untuk matengin gitu. Supaya pemain ini juga kita bisa lihat nih perkembangannya. Kalau dia langsung dipanggil ataupun apa namanya ya, direkrut untuk langsung buat jadi backup di senior dengan usianya yang agak tanggung, sementara yang di senior jauh banget gapnya, kesempatan mainnya sedikit banget. Makin kecil Ya, jadi. kayak contohnya di Nathan, Hubner, Ivar Jenner, itu kan pemain-pemain yang U23 semua kan. Iya, betul. Terus di U23-nya bagus, pas di Piala Asia karena ya sesuai dengan usianya gitu kan. Baru nanti ketika di senior, kan kadang-kadang senior tuh emang pengalaman yang berbicara ya jauh gitu. Jadi dimatengin dulu di U23, kalau kita ambil yang memang di usia 20 atau 21 tuh enak paling apa ya, paling tua lah ya kalau mau diambil. Dan Ivar Jenner tuh beruntung juga ya, walaupun kemarin akhirnya dia harus jadi deputinya Joey Pelipesi, tapi kan dia udah sempet ngerasain tuh atmosfer dan competitiveness-nya bermain di senior tuh itu modal banget. Seperti Justin Hubner ya, ketika masuk ke MS Hilgers, terus udah ada Verlong juga di situ, sehingga kemudian dia sempat diparkir juga, ya kan. Tapi karena dia udah punya pengalaman main di senior, once ketika ada pemain utama kita yang nggak bisa main di posisi dia bisa langsung step up dan langsung bisa blending gitu loh. Nggak perlu lagi cari-cari pengalaman ataupun coba-coba karena dia udah punya pengalaman. Gitu sih menurut gue sih. Alright, selanjutnya kita punya Pascal Struijk. Ini juga ramai juga ya, sering disebut-sebut juga belakangan juga. Iya. Back tengah, 25 tahun. Wah, umurnya 25 ya. Dia bermain di Leeds United, Championship Premier League. Iya, kalau tampil di Championship ya artinya teruji lah ya. Apalagi kalau kita bicara dia pemain reguler. Kalau kita melihat di Championship di Oxford kan ada Oleh sama ini, cuman kan jam terbangnya dikit gitu. Lalu kita bicara ada Nathan di Swansea, tapi nggak main juga gitu kan. Beda dengan pemain yang memang tampil secara reguler setiap pekannya. Nah ini Pascal Struijk ada di situ. Cuman yang jadi isu kan isunya ini yo, backnya banyak. Dan di Liga di Belanda sendiri kabarnya tuh memang dia tuh di prospek juga lah sama timnas Belanda gitu. Ketika dia mau kayaknya gue mau ke Indonesia nih, itu di media Belandanya tuh sempet ramai bahwa kayaknya dia bakal jadi pemain timnas Belanda juga kan. Cuman kalau waktu kita bicara tentang Hilgers kan, ketika datang Van Persie kan juga bilang kan, lu sayang banget lu ke Indonesia kurang sabar. Cuman kan selalu kita jabarin tuh back Belanda, Van Dijk, lalu ada Timber bisa main di situ. Juga masih. De Vrij ada di situ, lalu ada si Van de Ven ada di situ. Waduh, untuk Matthias de Ligt. Lo kan cuma nyari 2 kalau di timnas Belanda kan main 4 back kan, berarti kan lo back tengahnya cuma ada 2. Sementara ada 7 orang di depan lo. Kesempatan lo dipanggil untuk mungkin masuk squad tapi nggak dimainin, bisa jadi cuma kayak gitu kan. Jadi percuma juga lah. Jadi keputusan untuk pindah ke Indonesia kalau dalam kaitannya Hilgers pilihan tepat karena dia kan langsung bisa mencicipi debut langsung dapat cap senior gitu. Nah, Struijk juga isunya kan emang Belanda mau nawarin nih, cuman ketika dia di cross check, KNVB sama sekali belum ngubungin gua nih. Kalau kayak gini gua digantung terus di PHP lah istilahnya dia bilangnya. Yang mending gua cobalah untuk pindah ke Indonesia gitu. Iya, memang ini kesempatan terbaik lah ya buat dia mutusin sekarang karena umurnya nggak muda lagi, udah 25 tahun dan dia tahu juga bahwa di timnas senior kita banyak kompatriotnya lah ya yang sama-sama dari Belanda. Itu mungkin satu tawaran yang menarik ya. Artinya secara adaptasi mungkin dari kultur lebih cepat. Tapi dia harus tahu bahwa dia masuk itu dia menjadi deputi-deputinya gitu. Karena udah banyak back yang ngantri juga kan untuk dapetin jam bermain. Jadi dia gue kira juga harus nimbang-nimbang juga peluangnya seperti apa kan. Soalnya gitu. Posisinya back juga nih kebetulan. Oke, selanjutnya Laurent Ulrich. Beda negara nih. Wah, kita Jerman beralih ke Jerman nih. Menarik nih. Posisinya gelandang, usianya 20 tahun. Masih muda, belia. Masih bisa diprospek nih. Ini Shane Patinama nggak pakai tato ya? Iya benar. Iya mirip ya. Ini mainnya di VfB Stuttgart. Iya. 2. Stuttgart 2. Stuttgart 2 iya. Ini kalau di Belanda tuh kayak Jong gitu ya. Jong Utrecht. Ya kayak gitu. Kalau di Jerman ini Stuttgart 2. Gue lihat di sini datanya. Dia pernah main di Jerman timnas U19, jadi gue pikir nih kualitasnya menjanjikan ya, dan umurnya masih sangat muda. Kalau kita mau punya ambisi besar di Piala Asia U23, gue pikir dia cepet-cepet harus bisa di approach supaya cepet-cepet di di WNI kan gitu kan ya. Soalnya kita perlu juga untuk pemain
gelandang serang seperti ini. Kita kan nggak mudah ya cari gelandang serang kayak kalau di senior kan. Tom Haye kan. Itu dia, kalau di senior kan cuma Tom Haye yang jadi orkestrator gitu ya, benar-benar punya kemampuan untuk deliver dan juga feeding ke depan, dan ini dari sisi CV-nya gue pikir udah komplit banget. Dan ini juga market value-nya lumayan yuk, 17,4 miliar ya. Jadi boleh lah. Nah, ini masalahnya kita PSSI ini nggak ya, punya keinginan besar nggak untuk juga cari pemain buat U23-nya nih. Soalnya U23 sekarang nggak menjanjikan tiket Olimpiade nih. Targetnya nih kan tergantung kebutuhannya untuk apa nih. Biasanya tuh PSSI ngeliat kalau kebutuhannya untuk ambisi yang besar, dia buru-buru tuh kayak senior kan gitu. Dalam tempo 2 minggu bisa 2 pemain langsung naturalisasi. Nah, kalau ini sama nggak nih? Ininya urgensinya kan, itu yang. Tapi kalau untuk buat investasi panjang sih nggak masalah, sekarang aja ya. Kalau emang dia masih prospek ya dari sekarang gitu. Kalau 20 pas ya. Kalau kita bilang kan usia 20 artinya terbaiknya dia 10 tahun, jadi 30 tahun gitu kan, baru selesai gitu karirnya. Kalau 5 tahun ya di 25 ya lagi ranum-ranumnya gitu kan, lagi gacor-gacornya. Dan dia bisa ini kan dia satu liting sama pemain-pemain U23 kita yang sekarang ya. Karena kelahiran 2005 ya. Seperti Ferrari, Kadek, Donitri itu bisa tuh kita kan U20 punya Gapens ya. Tim Gapens. Dion Max juga ya. Dion Max. Nah, itu juga bisa tuh untuk dinaikin juga. Jadi sebetulnya ini fase yang krusial juga sih untuk mulai kita milih-milih nih potensi-potensi yang kita punya sekarang, pemain-pemain diaspora yang sudah masuk dalam skuadnya kita, tambah pemain-pemain yang baru nih, supaya kita punya stok yang banyak dan menciptakan persaingan yang positif juga buat pemain-pemain lokal kita gitu. Jadi ada tangga yang perlu dilewati oleh pemain-pemain lokal kita sebelum dia compete ataupun juga bersaing ke senior. Kalau Marcelino, Hernando ya udahlah, itu memang dia perkecualian lah mereka ya. Tapi kan sekarang kita harus ciptain generasi baru nih, ciptain kloter baru gitu. Iya, kalau bicara tadi urutan ya, kalau kita sekarang punya Joey Pelupesi paling atas, di bawahnya ada Jenner, ada Nathan, ya Hubner bisa nyodok juga di situ, layernya banyak gitu. Cuman di Tom Haye kan kita nggak punya layer, nggak ada layer sama sekali. Dan kalau dia potretnya, atributnya pas untuk gantiin. Karena kalau sekarang kagak di-approach diambil sama Jerman. Iya, bisa jadi. Seru dia memperkuat Jerman 19. Cepet-cepetan ini. Walaupun Jerman punya Kimi, punya Florian Wirtz, kan pemain-pemain. Apalagi Jerman kemarin juara dunia 17 kan, 2023 kan. Matthias Tel kan, Jamal Musiala kan, ya tipe-tipe mainnya tuh mirip gitu. Cuman kan kita punya yang 1 level atau 2 level di bawah dia, ya jelas edition yang bagus menurut kita gitu ya. 20 pertandingan, 3 gol, 7 assist itu kan yang penting. Kita butuh pemain gelandang yang bisa nyuapin pemain depan kita gitu kan. Ketika lo mau bola direct kayak dari tengah, lo mau bola yang lo penetrate ke dalam, yang baru ngumpan cutback kiri atau ke kanan, itu yang kayak gitu-gitu kan nggak banyak di kita di posisi gelandang serang gitu. Makanya kalau Laurin Ulrich bisa di approach, ya dari usia juga 20 tahun yang tadi kita bicara terus, nih. Pas banget sih. Kayak dari rutan-rutan yang udah kita bacain yuk, dia aja nih yuk. Kayaknya yang kelihatannya menjanjikan. Paling ngebet. Sabar, masih ada nama-nama lagi. Tapi ini boleh, berarti ini harus satut nih ya. Satut. Si Ulrich ini Karena harus udah main di timnas secara Jerman. satut ya. Umurnya mumpung masih 20 tahun juga, jadi prospeknya masih panjang biar juga. nggak Belanda banget gitu lah. Ada Jerman sedikit ya. Oke. Menarik. Next. Wah, Emiliano Jonathan. Ini ramai juga ya. Ini ramai juga Emiliano Jonathan. Penyerang sayap 21 tahun, mainnya di FC Utrecht. 30 match, 11 gol, 4 assist. Tapi dia pernah di VTC juga ya. Jadi kalau gue lihat dari rutenya dia sih memang udah kenyang dari divisi bawahnya Liga Belanda ya. Jadi memang udah sangat punya pengalaman ataupun jam terbang yang mumpuni juga sih. Dan penyerang sayap ya lagi-lagi kita perlu juga sih. Tingginya juga lumayan 178 dan umurnya masih 21, kelahiran 2004. Jadi ya bolehlah untuk di prospek. Tapi kalau untuk masih bisa nih sebenarnya buat U23 yuk. U23 kan bisa. Kelahiran 2003 kan. Iya, 21 pas tuh. Boleh tuh. Kita kayaknya belum punya penyerang sayap yang dari diaspora deh. Kayak Dion Max, Gapens sayap juga ya. Dion Max stopper. Iya, boleh lah. Kalau di senior di James. Iya, sayap. Yaudah yuk, doain aja yuk, kita beli yuk.
Kita beli. Asik banget ya. Bagus loh, Ini 11 kayak lagi main FIFA. Iya. 11 dua ini gol, aja 4 deh. assist. Gaspol. Utrecht pun lagi di peringkat tengah ke atas ya, lebih condong ke atas gitu. Jadi ya dia menawarkan sesuatu yang jelas positif gitu. Dan emang kalau kita sempet dengerin podcast kayaknya Hamadan sih sempat ngomong, dia udah diincar dari eranya Sintayong sebetulnya gitu. Cuman nggak kedapetan gitu, maksudnya ada something yang akhirnya nggak menjadikan dia bagian dari salah satu yang datang gitu. Padahal udah diincar dari awal gitu, karena potensinya memang bagus dan diharapkan dan dibayangkan bisa memberikan kontribusi yang optimal buat timnas kita gitu. Dan lagi-lagi ya, kita bicara usia 20, 21 itu yang paling pas. Paling pas buat kita. Dan ini memperkaya kita punya penyerang sayap ya. Kan kalau di U20 ataupun di U23 kita kayaknya belum ada penyerang sayap yang superior gitu ya. Yang masih rata-rata aja sebenarnya, nggak ada yang istimewa banget. Kita kita di U20 kita Donitri kan itu hybrid juga yuk. Kadang-kadang main flanker, kadang-kadang main fullback. Karena kaki kirinya kita juga kemarin punya Ola ya, di U20 ada Arli, tapi ya kalau untuk level tinggi belum lah. Jadi kalau kita untuk punya ambisi besar lolos dan bicara perkara konsistensi, karena kita ini U23 kita udah diperhitungkan nih yuk dengan hasil kemarin kan. Justin Hapner masuk pot 1 nanti kan. Iya betul. Jadi jangan sampai ntar malah langsung drop gitu kan. Iya. Tinggal tergantung PSSI nih sekarang mau ambisi apa enggak nih buat U23 yang sekarang nih. Semoga bisa elevate kayak yang senior juga ya. Iya. Perkembangannya bisa. Kan kalau banyak stoknya kan yang U2 senior kan juga bisa lihat, dan juga dari Patrick Kluivert ke Van den Broek kan bisa mana pemain lu yang bagus yang bisa dipromosin gitu kan ya. Ya kayak kita ngelihat itulah Matthew Baker kan. Masih di usia segitu udah begitu. Ntar naik ke 20, ntar naik 23, mateng banget tuh kan pasti. Tapi kalau udah di sini jangan main di sini. Mainnya tetap di luar. Di sini timnas aja. Di sini main timnas. Jadi matengnya mereka di timnas. Iya, tapi mainnya di luar, regulernya. Tapi seperti Aryo bilang kan, biar dapat pengalaman latihan di sana, bertanding lawan-lawan yang lebih kompetitif. Kalau di sini, ntar dia langsung hilang gitu. Iya. Yang ada begitu soalnya, yang udah. Karena gue denger ini ada beberapa pemain yang tadi kita sempat sebutkan ya sebelum di episode sebelumnya, ya kayak siapa namanya, Rafael Strijk, terus Sandy Walsh, yang gue nggak tahu ini berhubungan apa enggak, tapi Pak Marji udah kasih kode nih kalau mereka nggak ada Bayangkara. Udah ada kode dari Pak Marji. Ya kalau klub kan bebas aja dong, ngambil pemain kan, cuman kalau bisa sih pemainnya harus carilah yang mereka tetap bisa main di sana lah. Kalau main di sini nggak apa-apa kalau udah kayak levelnya Raja Nenggolan ya. Udah puas di Eropa, baru main di sini gitu buat hiburan. Kayak Esieng gitu nggak apa-apa sih. Udah masa habis. Habisnya nggak apa-apa di sini. Jadi tetap main timnas tapi regulernya di luar negeri. Iya. Oke, selanjutnya. Oh ini pemainnya closing gimana kalau Mas Sabto melihat Ramadan pemain Sananta itu kayaknya Ramadan Sananta itu. Gimana melihat pemain ini? Ini umurnya kalau nggak salah 19 tahun. Oke baik, ternyata udah habis ya teman nalar semua. Itu dia, kalau menurut kalian gimana pemain-pemain yang udah ditampilkan tadi? Apakah siapa yang menurut kalian yang paling cocok? Apakah setuju sama Bung Yuki sama Mas Sabto tadi? Dua pemain terakhir. Itu tadi. Ulrich sama siapa tadi yang kedua? Emiliano Jonathan. Kalau kalian punya versi sendiri, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan mulai sekarang kalian udah bisa dengerin Tiki Taka dan juga School of Football di Spotify. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @nalarsporttv. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Bung Yuki. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!